sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Chandra MSc. Saya merupakan salah satu staf pengajar di Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya hendak menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Dasar. Pemaparan ini dilakukan dalam rangka sebagai bukti kerja dalam bidang pengajaran yang merupakan salah satu tugas dosen dari Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah Kimia Dasar ini merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Kimia pada semester 1 yang terdiri dari teori 3 SKS dan praktik 1 SKS. RPS dari mata kuliah ini juga diterapkan di seluruh program studi di Universitas Sumatera Utara yang mengikuti mata kuliah Kimia Dasar. Pada video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bidang pengajaran. Salah satu aspek penting dalam sistem pembelajaran adalah kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman yang mengatur materi pembelajaran yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Kurikulum juga mencakup tujuan pembelajaran, metode pengajaran, serta penilaian hasil belajar. Dalam pengembangan kurikulum, perlu diperhatikan kebutuhan mahasiswa, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan dunia kerja. Pada kurikulum program Sarjana Kimia FMIPA USU berbasis OB atau Outcome Based Education, di mana kurikulum ini mengacu pada outcome, sehingga tidak materi saja yang harus diaplikasikan di dalam kelas, namun juga mempersiapkan bagaimana lulusan atau outcome yang telah dibekali kemampuan untuk menghadapi dunia kerja. Metode pembelajaran juga merupakan komponen yang tidak kalah penting dalam sistem pembelajaran. Metode pembelajaran mencakup cara penyampaian materi, penggunaan media pembelajaran, serta interaksi antara dosen dan mahasiswa. Metode pembelajaran yang baik akan mampu membangkitkan minat dan motivasi siswa di dalam belajar, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Pada mata kuliah Kimia Dasar, saya menerapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada sistem DIA yang meliputi beberapa aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Aspek pertama adalah delivery. Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran agar dapat diterima baik oleh mahasiswa. Aspek kedua adalah interaction, yang menunjukkan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung. Aspek ketiga adalah assessment, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian objektif atau mengukur kemampuan mahasiswa dalam perkuliahan ini. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mata kuliah Kimia Dasar yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 1 yang secara umum mempelajari dasar-dasar ilmu kimia, peranan ilmu kimia, materi dan sifat-sifatnya, dan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, di mana ilmu dasar ini dapat digunakan sebagai ilmu dasar untuk perkuliahan di semester atas. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian pertama, yakni delivery. Pada dasarnya, materi yang saya sampaikan berdasarkan CPL atau capaian pembelajaran lulusan, sesuai dengan CPL program studi yang dibebankan ke mata kuliah yang telah kami rangkum di RPS. CPL ini kemudian dikembangkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini sangat penting dikarenakan setiap mata kuliah yang diajarkan harus mendukung CPMK dan sesuai dengan profil lulusan Sarjana Kimia S1 FMIPA USU.
Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar ilmu kimia atau peranan ilmu kimia, materi, dan sifat-sifatnya dalam kaitannya dengan peranan ilmu kimia sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan struktur elektronik dalam kaitannya dengan materi, periodisitas, ikatan kimia, geometri molekul, dan hibridisasi orbital atom. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis stokiometri reaksi, reaksi-reaksi kimia utama, reaksi asam basa, dan buffer, serta energi dalam proses terjadinya reaksi kimia dan perhitungannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis sifat-sifat fisis larutan gas dan teori kinetik molekul, keadaan materi, dan gaya antar molekul dalam kaitannya dengan sifat fisis dan keadaan bahan. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan hidrokarbon dan derivat oksigen serta turunan kompleks hidrokarbon dalam pengenalan kimia organik. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa sub CPMK untuk mendukung CPMK. Di antaranya, sub CPMK yang dicapai pada pertemuan pertama dan kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan peranan ilmu kimia, materi, dan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menjelaskan atom dan struktur elektronik atom. Sub CPMK yang dicapai pada pertemuan ketiga dan keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan periodisitas kimia dan ikatan kimia. Sub CPMK yang dicapai pada pertemuan kelima dan keenam adalah mahasiswa mampu menentukan geometri molekul dan hibridisasi orbital atom serta menganalisis stokiometri reaksi. Sub CPMK yang dicapai pada pertemuan ketujuh adalah mahasiswa mampu menentukan reaksi-reaksi kimia utama yang berkaitan dengan jenis-jenis atom pada tabel berkala yang terlibat dalam reaksi. Sub CPMK yang dicapai pada pertemuan ke-9 dan ke-10 adalah mahasiswa mampu menentukan reaksi asam basa dan buffer serta mampu menganalisis energi dalam reaksi kimia. Sub CPMK yang dicapai pada pertemuan ke-11, 12, dan 13 adalah mahasiswa mampu menjelaskan sifat koloid dan larutan, menjelaskan gas dan teori kinetika molekul gas, serta mampu menganalisis keadaan materi dan gaya antar molekul. Sub CPMK yang dicapai pada pertemuan ke-14 dan ke-15 adalah mahasiswa mampu menentukan senyawa hidrokarbon dan derivat oksigen serta mampu menentukan turunan kompleks hidrokarbon. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan dalam konteks pembelajaran dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Pada perkuliahan ini saya menggunakan beberapa textbook sebagai bahan referensi saya untuk mata kuliah ini. Di antaranya Linus Pauling, General Chemistry, Chang R, Kimia Dasar, Konsep-konsep Inti, Jilid 1 dan 2, Petrucci, Kimia Dasar, Prinsip-prinsip dan Aplikasi Modern. Pembelajaran mata kuliah ini ditambah dengan case method learning dengan pembuatan Eco Engine dan PBL Project Based Learning berupa praktikum di laboratorium. Interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu Sistem Student Learning Center atau SLC sekitar 70% dan Teacher Learning Center sekitar 30%. Dengan metode SLC ini, saya menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan mahasiswa masing-masing. Secara detail, sistem pembelajaran yang saya lakukan di kelas meliputi: pertama,
Saya sebagai dosen akan memaparkan materi di dalam kelas dengan metode pembelajaran interaktif dengan memberikan pertanyaan dan diskusi kepada mahasiswa, serta meminta pendapat dan tanggapan mengenai materi pembelajaran yang sedang saya sampaikan. Yang kedua, saya juga menerapkan case method learning di mana mahasiswa dapat menjelaskan dan mengimplementasikan pembuatan eco engine sebagai produk fermentasi untuk menganalisis dan menggali ilmu pengetahuan baru dari topik tersebut dengan melibatkan kelompok mahasiswa. Yang ketiga, saya juga mengimplementasikan self-directed learning di mana saya memberikan tugas membaca dan membuat ringkasan secara mandiri kepada mahasiswa. Platform yang saya gunakan adalah LMS atau Learning Management System melalui e-learning USU, di mana mahasiswa mengisi absensi dan mendownload materi perkuliahan yang saya berikan serta kuis, dan juga menggunakan Google Meet atau Zoom untuk pembelajaran secara daring. Itulah model aspek interaction yang saya gunakan dalam perkuliahan ini. Kemudian yang berikutnya adalah aspek assessment, merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa yang dilakukan secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikatornya adalah PBL 30%, case method 20%, tugas 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, dan UAS 20%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan adalah mahasiswa dapat mengetahui penilaian yang saya lakukan secara objektif dan transparan. Sebagai penutup, itulah ketiga aspek yang saya implementasikan dalam proses belajar mengajar yang meliputi tiga aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment yang disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan melakukan proses pembelajaran secara daring untuk mata kuliah kimia dasar dengan pokok bahasan turunan kompleks hidrokarbon. Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita akan mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mata kuliah kimia dasar. Izin saya share screen. Jadi materi ini merupakan pertemuan terakhir dengan judul turunan kompleks hidrokarbon. Materi ini juga telah saya berikan di e-learning USU yang telah minggu lalu, dan kalian sudah download dan pelajari. Jadi capaian pembelajaran daripada materi ini adalah mahasiswa mampu menentukan turunan kompleks hidrokarbon dalam hal pengenaan kimia organik yang berkaitan dengan stereoisomer, kiralitas, karbohidrat, protein, dan polimer. Jadi intinya di sini kita bisa mampu menentukan senyawa kiral, ya, stereoisomer, kemudian karbohidrat, protein, serta polimer. Absensinya juga sudah bisa diisi di e-learning USU. Tapi di sini saya akan absensi secara acak, nanti bilang hadir atau tidak ya. Coba Tasya, ada orangnya? Hadir, Halo? Pak. Oke. Bagaimana dengan Angelita, ada orangnya? Hadir, Pak. Oke, David? Hadir, Pak. Oke, Maya? Hadir, Maya? Pak. Oke, sudah ya. Jadi absensinya jangan lupa diisi di e-learning USU. Jadi kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini dan juga membahas case method mengenai pembuatan ecoenzyme yang telah kita sepakati di awal. Pembuatannya itu butuh waktu 3 bulan. Jadi itu sebagai case method kita pada pembelajaran kimia dasar. Oke. Jadi materi kita adalah mengenai stereoisomer, karbohidrat, protein, dan polimer. Suara saya jelas didengar? Jelas, Pak. Jelas, oke. Jadi secara umum isomer itu ada yang constitutional isomer atau structural isomer,
Bisa ada isomer rangka, isomer posisi, ya isomer ruang. Kemudian yang secara umum itu stereoisomer yang akan kita bahas di sini adalah mengenai kiralitas, ya mengenai kiralitas. Jadi kiralitas ini penting karena untuk semester-semester selanjutnya baik di bidang kimia organik, biokimia itu harus kalian ketahui apa eh, perbedaannya. Jadi apa itu enantiomer? Jadi enantiomer itu memiliki atom C chiral. Jadi atom C chiral itu apa kalau saya tanyakan? Kalau ini kan sudah saya berikan bahannya seminggu yang lalu. Coba David, apa itu atom C chiral? Dia itu mengikat 4 gugus yang berbeda, Pak. Oke, mengikat 4 gugus yang berbeda. Jadi enantiomer salah satu syaratnya itu adalah memiliki 4 atom C yang berbeda dan dia ada memiliki bayangan cermin. Jadi enantiomer adalah bayangan cerminnya. Jadi bisa satu putar kanan atau satu lagi putar kiri, rectus atau sinister. Itu nanti lebih lanjut dipelajari di kimia organik. Jadi di sini hanya enantiomer itu intinya dia memiliki 4 gugus yang berbeda. C ikat C. Kita anggap C itu ikat 4C. Harusnya kan sama kan C kan. Tapi kita lihat tetangganya lagi. C dengan metil, C dengan etil, C dengan propil, dan C dengan butil. Jadi C yang di situ memiliki 4 gugus yang berbeda. Walaupun dia berikatan dengan C, tetapi tetangganya kan berbeda. Nah, itu maksudnya. Atau yang disebut dengan asymmetric carbon. Nah, chiral carbon. Itu dia. Jadi sampai di sini mengerti mengenai enantiomer itu merupakan bayangan cerminnya. Mengerti? Mengerti, Pak? Halo? Oke. The diagram shows the structure of warfarin, a rat poison. How many chiral centers are there in one molecule of warfarin? Ya, kira-kira ada berapa? Coba jawab. Saya panggil coba si Ega. Kira-kira Ada, ada berapa chiral center di senyawa warfarin ini? ada satu, Pak. Oke, bagaimana yang lain? Apakah ada yang berbeda pendapat? Semua setuju jawaban Ega? Setuju, Pak. Ya, dia di ini ya, di apa benzin ini ya, di benzinnya. Jadi ada CH benzin, kemudian CH2C. Jadi hanya ada satu. Jadi kalau rangkap itu tidak ada atom C chiralnya. Jadi atom C chiral itu isomernya itu adalah 2 pangkat chiralnya. Jadi kalau chiralnya 1 berarti 2 pangkat 1. Maka isomernya ada 2, yaitu bayangan cerminnya, baik putar kanan ataupun putar kiri. Oke, kita balik sedikit. Ada juga senyawa yang disebut dengan senyawa akiral. Ya, dia memiliki atom C chiral tetapi tidak dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Ya, disebut atom C chiral apabila dia dapat memutar bidang polarisasi cahaya, bisa putar kanan ataupun putar kiri di alat polarimeter. Jadi suatu senyawa yang tidak asimetris, ya, akiral, dia sebenarnya memiliki atom C chiral tetapi tidak dapat memutar bidang polarisasi cahaya, maka disebut dengan akiral. Kenapa? Dia memiliki sumbu simetri. Jadi kalau kamu lipat dia atas bawah samping kiri kanan itu sama, senyawanya sama. Contoh cis 1,2-dichlorocyclopentane. Nah, ini senyawa yang akiral salah satunya. Jadi ini untuk senyawa cistran ya. Senyawa cistran juga disebut dengan stereoisomer selain tadi yang memiliki atom C chiral. Jadi kalau ini dilipat dia memiliki satu sumbu simetri, jadi dia disebut dengan tidak chiral. Jadi sifat enantiomer itu memiliki titik didih dan titik leleh yang sama, kemudian memiliki indeks refraksi yang sama, memutar bidang polarisasi, namun arahnya berbeda. Seperti saya
bilang tadi ya. Satu putar ke kanan dan satu putar ke kiri. Oke, kita akan bahas pembuatan eco engine kita yang sudah selesai ya, karena itu di awal semester itu sudah diberikan case method kita pembuatan eco engine dan sudah dijelaskan mengenai pembuatan eco engine ini. Oke, coba itu kan dibagi beberapa kelompok ya, dibagi beberapa kelompok. Nanti hasil dari percobaan kalian itu dibuat di video, ya, dibuat di video dan upload di YouTube. Itu nanti menjadi case method kita, penilaiannya, ya, dengan berkelompok. Jadi untuk pembuatan eco engine ini saya jelaskan sedikit dulu ya. Jadi eco engine ini merupakan campuran dari gula, bisa gula merah, bisa molase. Kemudian kulit-kulit buah ya, kulit-kulit buah atau potongan buah serta air dengan perbandingan 1:3:10. Nah, kira-kira setelah kalian buat ini, apa kesimpulannya? Coba jawab sih. Novia, apa yang kamu bisa sharing kepada teman-temanmu dari kelompokmu juga itu setelah pembuatan eco engine ini, apa yang bisa kamu sharing dari case method kita ini? Coba silakan, Novia, ada orangnya? Saya Pak. Oke, silakan. Ya Pak, case method itu pembuatan eco engine. Jadi pembuatan eco engine ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi limbah organik yang ada di masyarakat gitu. Salah satunya dengan cara si kulit buah dan juga kulit sayuran yang sudah tidak terpakai, bukan tidak terpakai, yang bersisa gitu, kita manfaatkan dalam pembuatan eco engine. Nah, perbandingan yang biasa digunakan itu 1:3, 1:3:10. Yang mana satu itu untuk si cairan gulanya, gula merah atau molasenya, kemudian yang 3 gramnya itu untuk kulit buah dan sayurannya, terus yang 10-nya itu si airnya. Atau kalau misalnya kita punya wadah yang bentuknya itu 1 liter, yaitu kayak 600 ml-nya itu air, 3 jarak 3 ml-nya itu untuk si kulit sayuran, kulit buah-buahannya, baru yang satunya itu untuk si gulanya. Nah, terus itu kita buat, dan selama 7 hari pertama dibuat itu harus dibuka dulu agar si gasnya itu terbuang, terus kita tutup rapat selama 3 bulan, barulah didapatkan hasilnya. Nah, tempat wadah yang kita gunakan itu harus yang terbuat dari plastik. Kalau dia nggak bisa dari besi, karena itu bisa buat berkarat, ataupun dan kita butuh wadahnya itu yang mulutnya itu besar, bukan yang kecil, karena kan nanti ada gasnya kan, takutnya nanti meledak kalau misalnya kita nggak buka. Terus ketika 3 bulan itu udah kita buat nih, kita saring. Nah, cairan yang sudah bersih tanpa ampasnya itulah yang kita gunakan sebagai eco engine. Eco engine ini banyak manfaatnya untuk sebagai pestisida, bisa juga untuk cairan pupuk, ataupun kita manfaatkan lagi, diolah lagi jadi sabun, deterjen, ataupun hal lainnya gitu Pak. Itu yang saya sampaikan. Oke, mantap. Jadi berarti kalian juga mempelajari manfaatnya, penggunaannya. Jadi ini juga bisa diaplikasikan, juga bisa sebagai sumber ekonomi ya. Bisa kita jualan secara kecil-kecilan juga bisa dari eco engine ini. Oke, coba pertanyaan saya, apakah kita boleh pakai gula pasir dalam pembuatan eco engine ini? Coba jawab sih. Putri Kari, ada orangnya? Ada Pak. Oke, bolehkah kita memakai gula pasir? Tidak boleh Pak, karena gula pasir itu merupakan bahan kimia, jadi tidak boleh digunakan dalam pembuatan eco engine. Oke, jadi kadang kan ada orang menjual gula-gula merah ini kan agak jahat, dia tambahkan dengan gula pasir ya. Jadi kita kan kadang agak susah untuk mencari gula merah yang asli. Itu harus ke kampung-kampung kita. Ataupun bisa juga pakai molase ya. Molase itu juga bagus ya. Itu hasil pabrikan molase yang sudah memang murni ya.
Apakah kalian pada saat kalian memfermentasi ini ada menghasilkan belatung? Tidak, Pak. Tidak Tidak, ya. Pak. Kalau ada belatung berarti udah terkontaminasi, harus dibuang ya. Jadi sebenarnya dia ada produk sampingnya apa? Biasanya produk fermentasi itu pasti akan menghasilkan satu kadang selulose ya, selulose di atasnya. Oke. Namanya mama enzim atau lapisan pitera. Biasanya terdapat hasil fermentasi yang bagus untuk itu kulit-kulit biasanya, atau kombucha juga dia akan menghasilkan jamur. Kira-kira ada satu orang yang bisa menjelaskan tentang protein yang juga merupakan salah satu makromolekul. Oke, silakan si Abdullah. Baik, protein yang kita tahu sendiri dia adalah polimer yang terdiri dari berbagai macam asam amino, Pak. Lalu dia punya massa molar yang cukup tinggi, yaitu sekitar 5.000 gram. Lalu untuk asam aminonya sendiri dia mengandung 2 gugus. Jadi secara umum monomernya itu adalah asam amino. Kalau digabung-gabung membentuk ikatan peptida, dia akan membentuk satu rantai polimer yang panjang ya. Kemudian ada polimer sintetik. Secara umum polimer ini akan dipelajari di kimia polimer. Ada polimer alam, ada polimer organik yang bisa dihasilkan melalui reaksi adisi dan reaksi kondensasi. Oke. Jadi dia ada addition polymerization and condensation polymerization. Addition polymerization berarti intinya dia ada ikatan rangkap, dia mengalami reaksi adisi sambung menyambung. Contohnya ini teflon ya, dari teflon, PVC, polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride dan seterusnya. Jadi kalau yang kondensasi biasanya gabungan dari 2 molekul besar menghasilkan satu molekul kecil. Contohnya nylon ya, nilon dari asam adipat dan asam heksametil diamina itu akan menghasilkan nilon 66. Jadi reaksi kondensasi itu banyak ya, bisa menghasilkan dakron. Dakron itu salah satu polyester ya, polyester dari glikol dan asam tereflata, yaitu antara karboksila dan OH. Oke, contoh protein alami yang biasa kita makan ya pati ya, asal dari kentang itu protein alami. Ya protein, kemudian asam nukleat itu DNA, RNA yang untuk lebih lanjutnya itu akan dipelajari di biokimia. Sampai sekarang masih ada yang mau ditanyakan mengenai mata kuliah kimia dasar pertemuan ke-14 ini. Jadi ini adalah pertemuan terakhir turunan hidrokarbon dan senyawa kompleksnya. Jangan lupa case method kita itu diupload di YouTube dan dikirim ke saya per kelompok supaya dapat diberi nilai. Jadi nilainya dari PBL kita praktikum, dari UTS, UAS, kuis, tugas yang saya berikan, serta case method itu. Jadi mudah-mudahan pelajaran kita dapat dimengerti dan siap untuk menghadapi UAS. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Yang Pak, terima Oke, kasih, Pak. oke, Siang, oke. Pak. Terima kasih, Pak. Demikianlah video PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.